Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Yanti dengan NIM 1904-2021 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dosen pengampu Bapak Adil Mubarak, SIP, MSI, dengan tema Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Judul dari laporan saya yaitu tentang implementasi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAP di Kota Banjarmasin. Pembahasannya ada 5 bab, yaitu tentang bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penulisan, bab 4 pertemuan dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Ya, kita masuk pada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. SIAP memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memusatkan pengelolaan informasi dan pengelolaan kependudukan di tingkat administrasi dan eksekutif, serta melaksanakan pengelolaan kependudukan di tingkat nasional secara terpadu dan tertib. Metode yang efisien di bidang pengelolaan kependudukan dan pelaksanaan hak kependudukan dengan layanan yang diberikan secara profesional dan penyediaan data informasi untuk pendaftaran penduduk dan status warga negara di berbagai tingkatan yang lengkap, akurat, terkini, dan mudah diakses, memberikan referensi untuk pembangunan dan pembangunan politik secara umum. SIAP merupakan solusi atas berbagai permasalahan kependudukan di Banjarmasin, termasuk penerbitan kartu keluarga atau KK. Data dan informasi khususnya kependudukan dan pendataan warga Kota Banjarmasin harus dapat menyelenggarakan akses publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan begitu kependudukan diolah dan disajikan, maka kependudukan dan pembangunan akan berhasil. Data secara benar dan sistematis memandu informasi yang berguna di tingkat nasional atau daerah untuk mendukung keberhasilan pertumbuhan penduduk. Identifikasi masalah. Yang pertama, implementasi SIAP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan kartu keluarga atau KK. Yang kedua, faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan implementasi SIAP melalui pelayanan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Yang ketiga, upaya yang dilakukan oleh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui SIAP. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana implementasi SIAP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan kartu keluarga. Yang kedua, apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan implementasi SIAP melalui pelayanan kartu keluarga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui SIAP. Bidang penulisan yang pertama, untuk menguraikan implementasi SIAP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan kartu keluarga atau KK. Yang kedua, untuk memaparkan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan implementasi SIAP melalui pelayanan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Yang ketiga, untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui SIAP. Baiklah, kita masuk pada dua kajian teori atau konsep. Yang pertama, konsep pelayanan publik di bidang kependudukan. Konsep pelayanan publik kependudukan yang dibutuhkan saat ini adalah pelayanan publik tersebut mempunyai pelayanan kependudukan yang berkualitas, cepat, dan akurat. Dalam perkembangan pelayanan publik diperlukan perbaikan, mekanisme yang nyaman dan koordinasi yang jelas sehingga dapat mempermudah pekerjaan penerima pelayanan. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pelayanan publik kepada penduduk seperti aspek transparansi, akuntabilitas, persyaratan, partisipasi, keamanan, hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Sedangkan dalam bidang kependudukan adalah bidang milik Kementerian Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertugas mengurus kependudukan untuk menciptakan pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya yaitu teori administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan diarahkan untuk yang pertama, memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. Yang kedua, meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. Yang ketiga, memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Yang keempat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal. Yang kelima, mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan. Selanjutnya, sistem informasi kependudukan dimaksudkan untuk yang pertama, terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional. Yang kedua, terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan. Yang ketiga, terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional. Yang keempat, tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Selanjutnya, sistem informasi administrasi kependudukan. Aplikasi berbasis web ini memiliki peran penting dalam bidang kependudukan karena semua proses dilakukan secara online. Adapun pengertian SIA dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2019. Sedangkan tujuan dari SIA dijelaskan dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan pemanfaatan dan kependudukan dijelaskan dalam Pasal 58 Ayat 4 Undang-Undang 24 Tahun 2013. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan SIA untuk unsurnya terdiri dari satu kesatuan kegiatan unsur, yaitu yang pertama, database, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pemegang hak akses, lokasi database, pengelolaan database, pemeliharaan database, pengamanan database, pengawasan database, dan terakhir data cadangan atau backup data atau disaster recovery center. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, metode penulisan. Jadi satu pendekatan penulisan adalah memakai deskriptif kualitatif. Fokus penulisan pada implementasi SIA, informasi administrasi kependudukan atau SIA melalui pelayanan kartu keluarga, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang diperoleh dari pustaka menunjang terkait fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Yang terakhir, proses analisis data dilakukan setelah data terkumpul dan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan melakukan perbandingan terhadap sumber pustaka serta menginterpretasikan hasil informasi sehingga dapat menjawab seluruh masalah. Selanjutnya kita masuk pada bab 4, yaitu temuan dan pembahasan. Yang pertama itu proses implementasi sistem informasi administrasi kependudukan atau SIA dalam pelayanan kartu keluarga di kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Pelaksanaan SIA di Dispendukcapil Kota Banjarmasin untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan standar operasional prosedur atau SOP dan standar pelayanan atau SP. Sebagai aturan umum, pelayanan publik dengan menggunakan SIA menghemat waktu dan memudahkan masyarakat umum untuk memproses dokumen kependudukan dan laporan status warga. Proses pelayanan Dispendukcapil Kota Banjarmasin menjamin kepuasan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat agar tercapainya pelayanan yang berkualitas. Menggunakan SIA yang disediakan untuk Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota oleh Direktorat Jenderal Dispendukcapil Kota Banjarmasin sangat membantu karena memungkinkan proses pendaftaran kependudukan termasuk pembuatan dokumen kartu keluarga dilakukan secara sistematis dan terukur,
karena lebih aman untuk mengamati dan memantau pendudukan. Ada beberapa item yang harus diisi oleh operator dalam aplikasi SIA saat membuat dokumen kartu keluarga. Yang pertama, data keluarga untuk negara Indonesia terdiri dari elemen data seperti nomor KK, nama kepala keluarga, alamat, nomor rukun tetangga, nomor rukun warga, dusun atau nama lain, kode pos, nomor telepon, dan sebagainya. Yang kedua, biodata penduduk Indonesia, kalian terdiri atas unsur data, NIK, alamat lama, nomor paspor, tanggal kedaluarsa paspor, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal kelahiran atau akta kelahiran, nomor akta kelahiran, golongan darah, agama, kepercayaan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa, status perkawinan atau riwayat perkawinan, tanggal nikah, akta cerai atau jumlah akta cerai, tanggal cerai, status hubungan keluarga, gangguan fisik dan mental, penyandang disabilitas, pendidikan terakhir, jenis kelamin, nik ibu nama, nik ayah, nama keluarga, nama ketua RT, nama ketua RW, nomor KK, kualifikasi agama, gelar bangsawan, nomor kode negara, nomor kode bupati atau kota, nomor kode kecamatan, dan nomor kode desa atau kelurahan. Sedangkan prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan proses pelayanan publik sesuai dengan Kemenpan nomor 63/M.PAN/7/2003 yang menyatakan yang pertama kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Yang kedua, kejelasan. Persyaratan teknis administratif pelayanan publik, rincian biaya pelaksanaan publik dan tata cara pembayaran. Yang ketiga, kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Yang kelima, keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Yang keenam, tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk akan bertanggung jawab atas penyelenggara pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam melaksanakan pelayanan publik. Yang ketujuh, tanggung jawab. Yang ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana. Prasarana kerja, peralatan pendukung lainnya yang memadai termasuk sarana telekomunikasi dan telematika. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu implementasi sistem informasi administrasi kependudukan dalam proses pelayanan data kartu keluarga di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Adapun faktor yang menjadi acuan dalam penerapan SIA dalam pemberian pelayanan kartu keluarga, yang pertama, standar dan sarana kebijakan. Kriteria dan tujuan kebijakan yang dipertimbangkan dalam penulisan ini terkait dengan kepuasan pelayanan kota dengan kemudahan SIA dalam penyusunan dokumen kependudukan di kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin. Standar publik dan tujuan kebijakan pelayanan pencatatan kependudukan yang diatur dalam sistem informasi administrasi kependudukan atau SIA. Pelayanan pencatatan kependudukan Kota Banjarmasin sudah sangat baik, dan SIA ini disediakan oleh pelaksana untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, sumber daya. Sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan dan dipengaruhi oleh penggunaan sumber daya manusia atau SDM, biaya, dan waktu. Sumber-sumber ini penting bagi keberhasilan dan politik pemerintah. Departemen SDM bertanggung jawab atas pelaksanaan SIA dan terlibat langsung dalam pengelolaan SIA itu sendiri. Kantor pendaftaran produk dan penduduk Kota Banjarmasin memiliki pegawai atau staf yang cukup untuk saat ini mengelola pelaksanaan SIA dan memberikan pelayanan. Selanjutnya yaitu hubungan antar organisasi. Komunikasi yang dilakukan untuk menjalankan program SIA terdiri dari pelaksanaan tugas yang didiktekan oleh masing-masing kepala bidang. Hal ini karena penerbitan
Dokumen memerlukan kerjasama antar pelaku usaha lainnya, komunikasi antara praktisi dan masyarakat luar melalui sosialisasi, penyediaan sistem informasi manajemen kependudukan di kantor pencatatan sipil Kota Banjarmasin dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat di Banjarmasin. Selanjutnya, disposisi. Kekuatan disposisi praktisi atau preferensi nilai pelaksanaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sangat baik. Hubungan antara pelaksana SIA terjalin dengan baik dan menetapkan norma-norma yang ada sesuai dengan struktur organisasi di Dispenduk Capil untuk tidak menyebabkan pengerjaan yang tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, dengan adanya struktur organisasi untuk pelaksanaan SIA ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan sesuai dengan tugasnya. Selanjutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan SIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Yang pertama, faktor pendukung. Adanya dukungan dari pemerintah Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung penuh proses implementasi SIA dalam pemberian pelayanan publik. Yang kedua, adanya kemitraan kerja. Dalam hal ini, Dispenduk Capil Kota Banjarmasin telah bekerjasama dengan Kominfo terkait masalah jaringan di Kota Banjarmasin. Dispenduk Capil juga memiliki kemitraan kinerja dengan seluruh staf kelurahan atau kecamatan untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan dokumen di tingkat kelurahan dan meneruskannya ke tingkat Dispenduk Capil. Staf juga bertindak sebagai penyedia layanan untuk memberikan dukungan yang mudah dan kualitatif untuk pelayanan publik. Selanjutnya itu sarana dan prasarana yang layak. Dispenduk Capil Banjarmasin memiliki sarana prasarana yang tepat, antara lain berbagai komputer, laptop, printer, alat perekam jaringan internet, ruang kantor dengan dukungan arsip, dan sarana prasarana lainnya untuk mendukung pelaksanaan pelayanan. Oleh karena itu, SIA terdiri dari unsur-unsur basis data, perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, personel, penyedia dan pemilik hak akses, lokasi data, pengelolaan basis data, pemeliharaan basis data, keamanan basis data, data pemantauan dasar, data perangkat pendukung, stasiun layanan, pusat data cadangan, pusat data cadangan, jaringan komunikasi data, semua elemen di atas merupakan elemen pendukung SIA untuk proses pelayanan. Selanjutnya kita masuk pada faktor penghambat. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia atau pegawai. Di Dispenduk Capil Kota Banjarmasin ini memiliki keterbatasan dengan mempertimbangkan banyaknya jenis pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan dokumen yang diminta. Terdapat 2 administrator database yang terdiri dari 1 ADB utama dan 1 ADB cadangan atau pengkaderisasian. ADB ini bertujuan untuk pemeliharaan dan perbaikan database kependudukan dalam aplikasi SIA. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terkait administrasi kependudukan atau Peminduk. Beberapa masyarakat yang belum mengerti tentang pentingnya dokumen kependudukan. Orang lanjut usia biasanya tidak memahami prosedur dan layanan yang terkait dengan dokumen kependudukan, dan anak-anak yang terkena dampak dan keluarganya tidak repot-repot memperbaiki dokumen tersebut. Sebagian lainnya tidak mengetahui cara perumusan dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Yang ketiga, adanya masalah jaringan atau koneksi internet. Permasalahan jaringan tidak ada konektivitas akan menghambat proses pelayanan dokumen ke masyarakat. Mengingat implementasi SIA berbasis online. Selama pandemi COVID-19, pelayanan dokumen kependudukan melalui nomor layanan Dispenduk Capil Kota
Banjarmasin belum membuka pelayanan tetap wajah karena untuk menghindari kerumunan massa. Selain dari jaringan yang bermasalah, faktor yang menghambat proses penginputan dokumen kependudukan pada aplikasi Siak sendiri, yakni ada beberapa masyarakat yang belum mempunyai email dalam pengurusan dokumen. Elman dan nomor telepon dibutuhkan untuk validasi dan verifikasi ketika masyarakat yang bersangkutan mengurus dokumen kependudukan melalui ADM atau Anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk saat ini, ADM masih belum berfungsi dan belum bisa diakses langsung oleh masyarakat. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi Siak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Yang pertama itu peningkatan kualitas staf di bidang kinerja staf. Sebagai solusi dari upaya jangka panjang mereka, pemerintah menerapkan ketenagakerjaan serentak secara nasional. Dalam jangka pendek, kita perlu bekerja sama untuk menambah tenaga kontrak atau tenaga penunjang operasional di seluruh kelurahan yang sesuai dengan kinerja pelaksanaan. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas talenta agar pelayanan publik tetap berjalan lancar sesuai pedoman. Selanjutnya yaitu sosialisasi bertahap untuk memanfaatkan administrasi kependudukan. Sosialisasi bertahap terkait pentingnya Aminduk di kelurahan dilakukan sesuai dengan pedoman pemerintah. Sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan warga, meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya dokumen kependudukan, serta memahami dan proses pengelolaan kependudukan di mana masyarakat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, perbaikan jaringan internet. Upaya yang dilakukan untuk menghubungi pusat Kemendagri untuk memperbaiki sistem jaringan internet segera mungkin. Jika terjadi masalah pada sistem jaringan di Kota Banjarmasin, pihak dinas akan segera meminta bantuan Kominfo untuk perbaikan jaringan internet. Upaya perbaikan sistem jaringan internet berdampak signifikan terhadap pengelolaan dokumen buatan agar proses kepegawaian tidak terganggu, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan sesuai. Baiklah, kita masuk pada bab terakhir atau penutup. Yang pertama, kesimpulan. Adapun faktor pendukung dari proses pelayanan dari implementasi Siak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yaitu yang pertama, adanya dukungan dari pemerintah Kota Banjarmasin. Yang kedua, adanya kemitraan kerja. Yang ketiga, adanya sarana dan prasarana yang layak. Sedangkan faktor penghambat dari proses pelayanan dari implementasi Siak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yaitu pertama, kurangnya sumber daya manusia. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Aminduk. Yang ketiga, ada masalah jaringan atau tidak adanya internet. Selanjutnya, yang terakhir itu rekomendasi. Hendaknya dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, bidang kepegawaian agar lebih diperhatikan lagi ke depannya. Diharapkan instansi terkait melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pentingnya dokumen administrasi kependudukan serta memperbaiki secara cepat sistem jaringan internet Siak. Baiklah, sekian hasil pemaparan laporan saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.